Selamat pagi Bu Indra dan teman-teman. Saya akan menjelaskan amfibi. Ciri-ciri dari amfibi sendiri. Tubuh dari amfibi pun terdiri atas kepala dan badan. Walaupun beberapa spesies amfibi pun memiliki ekor. Lalu kulit tubuh dari amfibi pun lunak, berkelenjar dan selalu basah. Cara amfibi bernafas pun dengan insang, kulit maupun paru-paru. Tergantung hewannya. Misalnya katak. Lalu berdarah dingin, yaitu yang artinya suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Dan terakhir adalah reproduksi seksual dari amfibi pun melalui fertilisasi internal, yaitu dalam tubuh maupun eksternal di luar tubuh. Klasifikasi dari amfibi pun adalah ada 3, yaitu apoda, contohnya adalah salamander cacing, lalu urodela, contohnya adalah salamander berlendir, dan terakhir anura, contohnya adalah bangkong dan katak pohon. Peranan dari amfibi pun adalah sebagai makanan, yaitu daging katak, pohon dari serangga hama pertanian yang itu bisa didapat dari katak, dan terakhir denyut jantung yang dapat dari racun bufotalin dan bufotenin yang dihasilkan kodok. Lalu ada reptilia. Ciri-ciri dari reptilia sendiri adalah tubuh mereka terdiri atas kepala, leher, badan maupun ekor. Lalu kulit tubuh mereka kering dan tertutup oleh sisik ataupun lempeng epidermal. Reptilia pun bernafas dengan paru-paru yang terhubung dengan pundi-pundi udara. Lalu reptilia pun juga berdarah dingin, yang artinya adalah suhu tubuh mereka dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Terakhir adalah produksi seksual dari reptilia melalui fertilisasi internal di antara bertelur maupun bertelur dan melahirkan. Lalu klasifikasi dari reptilia pun sendiri dibagi menjadi 4, yaitu Rhinococephalia, yaitu contohnya Totara, Testudinata atau Selonia, contohnya adalah penyu, kura-kura. Lalu Squamata, contohnya adalah Serpentes dan Lacertilia. Dan terakhir adalah Crocodilia, contohnya adalah buaya dan aligator. Peranan dari reptilia pun sebagai makanan daging buaya, beberapa orang ada yang memakannya untuk membuat barang kulit-kulit dari reptilia, misalnya kulit ular ataupun kulit buaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai film Aves atau burung. Memiliki ciri-ciri yaitu struktur terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Kedua, kulit tubuh ditutupi oleh bulu. Ini merupakan satu-satunya film yang memiliki bulu, yang lain memiliki rambut atau tidak memiliki sama sekali. Yang ketiga, bernafas dengan paru-paru yang terhubung oleh pundi-pundi udara. Keempat, berdarah panas berkisar 40 derajat Celcius. Yang kelima, reproduksi seksual secara fertilisasi internal bersifat ovipar atau bertelur. Aves memiliki 10 klasifikasi, yaitu Odogaliformes yaitu ayam, Psittaciformes kakatua, Passeriformes burung kutilang, Columbiformes burung merpati, Strigiformes burung hantu, Pisiformes burung pelatuk, Giliformes burung merak, Falconiformes burung elang, Casuariformes burung kasuari, Strutioniformes burung unta. Aves memiliki peranan yaitu sebagai makanan, yaitu sumber protein yang baik dari telur dan dagingnya, bahan obat yaitu sarang burung walet dan telur itik, bahan industri untuk membuat kok dan kemoceng. Berikut adalah Pisces. Pisces memiliki ciri-ciri yaitu tubuh mereka yang terdiri dari kepala, badan, dan juga ekor. Tubuh mereka bersisik dan berlendir. Mereka bernafas menggunakan insang. Insang sendiri ditutupi oleh operculum atau tutup insang. Mereka memiliki sifat berdarah dingin atau suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Mereka memiliki sistem pencernaan yang lengkap dari mulut sampai anus. Mereka bereproduksi seksual melalui fertilisasi internal di dalam tubuh ataupun eksternal di luar tubuh. Klasifikasi Pisces adalah yang pertama, Achnata atau ikan tidak berahang. Contohnya adalah hagfish. Yang kedua adalah Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Contohnya adalah ikan hiu. Dan yang ketiga adalah Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Contohnya adalah ikan lele. Peranan Pisces sendiri adalah yang pertama sebagai makanan, misalnya ikan lele. Yang kedua adalah sebagai hiasan, misalnya adalah ikan mas koki. Dan yang ketiga adalah bahan dasar lem, yaitu dari tulang ikan pari. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai mamalia. Tubuh mamalia terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor, dan suhu tubuhnya ditutupi oleh rambut. Mamalia bernafas dengan paru-paru, dan mamalia berdarah panas, yakni suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Suhu tubuhnya dipertahankan melalui kegiatan hibernasi dan ekskresi. Reproduksi mamalia, yakni secara fertilisasi internal. Mamalia merupakan makhluk vivipar, yakni bereproduksi secara beranak. Klasifikasi mamalia. Yang pertama adalah monotremata atau mamalia bertelur. Yang kedua adalah marsupialia atau mamalia berkantung. Yang ketiga adalah insectivora atau mamalia kecil pemakan serangga berambut halus. Yang keempat adalah rodentia atau mamalia penggerak. Yang kelima adalah carnivora atau mamalia pemakan daging. Yang keenam adalah podolita atau mamalia tidak bergigi. Yang ketujuh adalah primata, mamalia bermata stereoskopik menghadap ke depan. Yang kedelapan adalah Chiroptera atau mamalia yang dapat terbang. Yang kesembilan ada Cetacea atau mamalia yang hidup di air.
Yang ke-10 ada ungulate atau hewan berkuku. Peranan mamalia yakni sebagai makanan, contohnya daging sapi dan daging kambing, penjaga rumah contohnya anjing, dan bahan pakaian contohnya wool dari domba dan bahan kulit dari sapi dan kambing.